Ini satu lagi macan putih yang disimpan di Museum Mandala Wangsit Siliwangi ya. Ya. Nah, yang di museum itu repronya, nah yang asli teman-teman ini wujud asli lukisan Pak Basuki Buawono yang disimpan di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Ini sangat beraura sekali. Nah, ini memang tadi Pak Bas menjelaskan ada sisi-sisi spiritual tentang ketauhidan di lukisan ini. Betul Pak Bas ya. Tadi Pak Bas menerangkan ada bentuk kitab, terus ada juga tongkat, keris, awalnya keris dulu yang pendek. Tapi kalau berlanjut ke sini jadi pedang. Tuh, Dari pedang tembus ke sini jadi tongkat. Tongkat itu mengarah ujungnya ke kitab Al-Quran yang dibaca. yang di dalam Ya. itu ya. Tuh, jadi namanya Iqra. Ini dari bentuk lukisan pun ya, namanya membaca ini. Dari lukisan pun kita bisa berbicara ketauhidan. Ini Pak Bas, imajinasi Pak Bas bentuk macannya. Itu tidak bisa direncanakan, jadi kita hanya membuat, setelah selesai baru kita terbaca kenapa kakinya begini, kenapa ada bentuk-bentuk di background ada itu, ternyata ini ini ada sesuatu yang harus kita ketahui lah, kita pelajari kenapa mulut lebih lebih langkahnya lebih dulu dari istilahnya ucap, tekad, dan langkah. Tuh, tekad lampah. Ini Yang huruf lam. dibatasi dengan bulannya kaki yang bulan ilangnya Ya. kedua baru tekad yang hatinya bersih. Ini bentuk ekornya bentuk lam kata Pak Bas. Dalam bahasa Sunda lam bisa lalampahan ya, Ya, sama. tapak, langkah. Tadi malah berbicara ini ada huruf ada tahjid juga ya di kepalanya. Bentuk ini ya. Atau bentuk huruf Allah gitu. Nah, di atas Pak Bas Nah, ini yang melukis ini saya yang mana ini? mohon. Yang ini. Ini mak yang ini. Oh, yang ini. Ini saya mau melukis aja di depan Ka'bah untuk melukis ini. Subhanallah. Gitu. Dan ternyata dari kejadian-kejadian ada kesan kalau saya boleh melukis ini. Nah, Ini tongkat Sayyidina Ali atau bukan. Ini Apa, nabi siapa? yang sekarang masih ada. Nabi Khidir? Ya, Oh iya, ya siap. gitu. Jadi kalaupun saya melukisnya salah, mungkin saya akan Ya. disentil mungkin. Betul. Kalau saya tidak boleh. Nah, ternyata di sini ada pembuktian juga. Kenapa tangan kiri dilindungi? Dalam sholat, dalam mana juga tangan kiri dilindungi. Nah, tangannya Nabi Khidir itu selalu mengeluarkan air jam-jam. Makanya selalu dilindungi. Ini menarik. Betul, ini memang langsung ketika Pak Bas Ini menyebut spontan gambar ini. ini Nabi Khidir ya. Ya memang di setiap generasi Nabi Khidir hadir. Iya, kalaupun salah. Terus kenapa ada? Saya pikir itu simbol laba-laba adalah simbol sesuatu yang lama. Nah, ternyata ada spiritual yang datang ke sini menyatakan kalau itu adalah binatang yang menerangi waktu di dalam mulut waktu ditelan ikan. Jadi itu mengeluarkan sinar. Jadi selama dalam perut itu ada cahaya itu dari ini. Itu kan kepala burung, ini badan
Betul lah. Iya, iya. Memang Nabi Khidir apa simbolnya dengan air ya. Itu sih mulanya. Nah, ini Pak Bas. Nah, saya melukis ini karena sudah terlukis dalam lukisan Ratu Kidul. Di sini. Sudah terlukis, sudah ada. Mana? Ya, ini kalau dikecilkan akan terlihat. Ini matanya, ini hidungnya, ini jenggot, ini telinga. Ya. Ada yang ganteng itu, hidungnya mantul. Segini. Langkah. Nah, ini besar. Wajahnya itu begitu. Ya, memang sangat besar sih energi memang. Boleh ke sini Pak Bas? Jadi ya, Ini baginda Ali atau ya. ya, dua-duanya? Wah, ini seperti istana dan pintu gerbang antara Nabi Sulaiman dan Sayyidina Ali itu dalam perilmuan itu. Ya, terus sosok Nabi Sulaiman sana. Ya, dengan pengawalnya tuh tergambar dalam background. Beliau ini selalu dikawal sama yang Abu Yusuf ya, yang namanya Raja Jin itu. Di kanan ya. Ini bibir, ini hidung, ini matanya, ini Sulaiman itu ada sosok wajah. Tuh. Nah inilah kalau ini mata. Berarti di sini mata yang kanan, ini mata kiri, mata kanan sini. Ini hidung, ini mulut, ini bulu-bulunya. Ini kan sosok singa. Ya, mata, hidung, mulut, kakinya ke depan sini nih kukunya. Kuningnya ke sini, ini kaki yang belakang nih kukunya. Berarti ini dilingkari singa. Kenapa singa? Berarti Ya, singa padang pasir. gitu. Kalau dilihat lagi ini, dari sini nyala, di sana gelap. Ini kan kubah masjid. Ke sana. Ini huruf apa? Cahaya putih itu. Allahnya. Nah, itulah. Berarti saya nggak salah melukis ini. Ada kubah masjid, ada singanya. Ya. Gitu. Ceritanya. Subhanallah Pak Bas. Hatur nuhun. Nah, lain sama ini. Gimana? Ini kita tutup segini. Ini mata, ini hidung, ini bibir, ini mahkotanya. Seorang putri ya. Rambutnya ke sini, kan. Ya. Itu kan istrinya yang Ratu Bilqis. Tanggap kan? Ada wajah yang menjenuh kan? Selendangnya sampai ke sini. Yang mahkotanya yang putih dagu. Ini ya, ya mungkin sampai ke sini ya. Ini matanya, ini hidungnya, ini bibirnya sedikit. Wajahnya ini leher, ini rambutnya sebelah. Begitulah. Subhanallah. Pak Bas memang tidak sembarangan dalam melukis. Jadi goresan tangannya nyambung dengan pemikirannya dan dengan objek yang digambar. Objek dengan yang digambar. Yang berhubungan dengan objek yang digambar. Betul. Jadi dengan sendirinya tangan Pak Bas bergerak spontan, tiba-tiba muncul berhubungan dengan objek yang digambar. Jadi ada bentuk-bentuk ya. Khusus kalau melukis yang apa? Sesuatu yang legenda ya, legendaris. Ya. Makanya saya nggak berani bikin barong atau bikin yang serem-serem, takutnya ya ada hal-hal yang kurang baik bagi pemilik lukisannya gitu. Ya betul. Memang ini kan tokoh-tokoh apa ya yang dihormati ya. Betul. Dan ini maaf ini bukan legenda, memang ini ada orangnya kan. Nah,
Mungkin cara penyimpanan juga kita akan beda ya. Antara ini orang kan terkenal ini, tapi tetap yang disimpan lebih atas yang ini. Ya, yang Nabi Khidir ya. Betul, Gitu. betul. Karena ini kan jauh lebih. Betul. Gurunya Nabi Musa Betul. ini. Jadi ada sesuatu aturan lah, ada etika kita dalam peletakan Ya. lukisan. Memang ini kegoiban banyak di Nabi Khidir betul. Menarik sekali Pak Bas. Jadi ketika melukis objek yang memang butuh apa ya, Rasa. pandangan, Di ya. situ kita hanya bermain rasa Ya. ya, tidak hanya emosi melukis, tidak. Mm-mm. Karena Emang itu ini- dalam melaksanakan lukisan seperti begini, dalam mencampur cat, lalu kita membereskan, lalu kita itu kan dalam menggariskan tidak hanya sekedar garis, Betul. itu ada emosi kita, itu ada dalam pikiran kita dan semua tertumpuk dalam ujung koas. Mm-mm. Itu yang akan membentuk energi. Jadi kita nggak bisa secara emosional, setelah itu harus ada pengendalian. Iya. Makanya saya hanya mengambil dalam lukisan itu hanya mengambil karakter aja Iya. dan kesan. Tidak terlalu detail dalam bentuk arsir. Betul. tidak. Selebihnya itu petunjuk yang memang diwujudkan Gerak, dari ya. goresan Ya, ya, kita gerak. melalui tangan ya, dan muncul di warna Di ujung goresan. koas itu ya. Sekarang dalam satu bidang berapa kali kita menggoreskan itu satu energi yang tertanam. Betul, betul. Itulah gelombang otak yang nyambung ke tangan Dalam rasa, dan- belum dalam kita berzikir dalam melukis, belum kita dalam permohonan izin sebelum melukis. betul Jadi siapa sebetulnya yang melukis kita? Nah itulah ya, yang saya selama ini. betul Bapak. Itulah luruskan niat ketika mau mengerjakan sesuatu. Kalau betul niatnya kuat, lurus, hasilnya pun Ya, berbeda betul. ya. Akan ada sesuatu. Pasti banyak yang harus dibaca dan muncul pelajaran hikmah dari yang dibuat ya. Itulah sisi spiritual Pak Bas Suki Bawono. Terima kasih Pak Bas sudah memberi manfaat Yang dan mudah-mudahan memberi wawasan ilmu dalam hal seni, khususnya lukisan. Apalagi background Pak Bas mulai dari ilustrasi sampai desain apapun, drawing lengkap. Ya mudah-mudahan Ya. ini bisa bermanfaat terutama ya khusus generasi muda ya. Betul. Jadi melukis nggak hanya sekedar melukis, pakai rasa dan itikat kita. Ya. Dan terbukti teman-teman, jadi pendekatan spiritual lewat seni pun, imajinasi dan lain-lain semakin mendekatkan kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, kekagumannya. Nuhun Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.